Ya, selamat sore teman-teman sekalian dari seluruh negara Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan mengenai International MUN. Jadi saya hari ini selaku Brand Ambassador International MUN, yaitu International Model United Nation, akan memperkenalkan apa sih itu International Model United Nation ataupun IMUN itu. Jadi yang pertama, International MUN itu ataupun International Model United Nation yaitu International MUN merupakan suatu organisasi internasional yang telah diakui oleh beberapa badan khusus PBB dan juga oleh kedutaan besar Australia yang terdapat di Vietnam dan terdapat di Thailand. Jadi International MUN ini visi dan misi utamanya ataupun tujuan utamanya yaitu sebagai wadah bagi pemuda dari seluruh elemen masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mempelajari ide dan informasi melalui sebuah simulasi konferensi sidang PBB internasional yang dilakukan secara offline maupun online. Jadi di dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, International MUN ini sebelum wabah corona telah berhasil menyelenggarakan MUN offline di 5 negara berbeda, yaitu di Thailand, Vietnam, Mesir, China, dan Malaysia. Konferensi MUN offline berikutnya telah dilaksanakan pada saat ini, yaitu di Indonesia sejak mewabahnya pandemi corona sampai saat ini. Jadi kemudian saya akan menjelaskan apa sih itu Model United Nation ataupun MUN. Jadi Model United Nation ataupun MUN merupakan suatu konferensi simulasi sidang PBB, di mana di dalam MUN ini para peserta menjadi representatif bagi suatu negara untuk membahas mengenai isu-isu internasional sesuai dengan prosedur dan aturan sidang PBB yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di dalam MUN ini nanti peserta MUN akan melakukan metode diskusi, diplomasi, dan negosiasi untuk mendapatkan suatu solusi yang kemudian dapat memecahkan permasalahan sesuai dengan isu ataupun topik yang dibahas nanti. Nah, tentunya setelah saya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan International MUN, tentunya saya akan mengemukakan apa sih itu gunanya kita mengikuti International MUN. Nah, tentunya sangat banyak manfaatnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu daripada poin-poin berikut beserta manfaat-manfaatnya. Yang pertama itu melatih kemampuan riset, diplomasi, dan negosiasi. Nah, bagaimana International MUN itu dapat melatih kemampuan riset? Nah, pertama-tama kita akan menjadi representatif tuh dari suatu negara. Nah, jadi nanti di dalam conference tersebut kita akan memilih suatu topik. Topik tersebut dipilih pada committee preference. Jadi berdasarkan topik tersebut, misalnya topik yang kita pilih itu zero hunger. Jadi kan untuk membahas mengenai zero hunger dan zero poverty itu, kita harus mengetahui berapa tingkat kemiskinan yang terjadi di negara yang kita bahas, misalnya di Indonesia. Maka kita harus mengetahui berapa tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Diplomasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan diplomasi ini, kita mengemukakan ide kita secara langsung. Jadi dari hasil riset yang telah kita lakukan, maka kita akan brainstorming, yaitu kira-kira solusi apa yang dapat kita berikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan topik yang kita bahas. Negosiasi. Negosiasi ini berarti solusi-solusi yang kita bahas kita kemukakan kepada peserta-peserta conference lainnya. Selain itu kita juga menerima ide-ide daripada peserta conference lainnya. Kemudian kita saling bertukar pikiran. Mana sih kiranya solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Kemudian melatih kemampuan berbicara. Nah, untuk mengemukakan pendapat ataupun mengemukakan ide secara langsung, tentunya itu secara otomatis akan melatih kemampuan berbicara kita. Nah, terkadang untuk berbicara di depan kelas saja kita sudah kurang percaya diri ya. Jadi di dalam poin ketiga ini, International MUN dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, misalnya kita speak saja di luar kelas ataupun presentasi. Nah, kadang kita aja itu malu ataupun kurang percaya diri. Ataupun kadang-kadang bicaranya pun agak gagok seperti saya pada saat sekarang ini.
Jadi melalui kita mengikuti International MUN ini, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya, jadi di dalam kuliah kita sehari-hari, kita melakukan presentasi saja, terkadang kita tidak percaya diri, padahal itu hanya di depan kelas saja. Nah, apalagi di dalam International MUN ini, di mana peserta-peserta yang mengikuti konferensi tersebut bukan hanya yang terdapat di dalam negara Indonesia saja, tetapi juga yang terdapat di luar negeri. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, kemampuan berbahasa asing ini lebih spesifik berani saya katakan yaitu bahasa Inggris, yaitu kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, jadi karena peserta-peserta yang terlibat di dalam konferensi ini bukan hanya pemuda-pemuda yang datang dari Indonesia saja, tetapi juga merupakan mahasiswa-mahasiswa serta pemuda-pemuda lainnya yang berasal dari berbagai belahan dunia, seperti dari Kamboja, Thailand, Vietnam, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris itu sangat diperlukan, agar kita mampu berdiplomasi ataupun bernegosiasi dengan mahasiswa atau pemuda dari berbagai belahan dunia tersebut. Kemudian poin yang kelima yaitu melatih kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi sebelumnya kan kita melakukan riset terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan riset, kita harus menemukan solusi bagaimana cara kita memecahkan masalah-masalah terkait isu internasional tersebut. Nah, dari sinilah International MUN berperan untuk membantu para peserta conference melatih kemampuannya dalam memecahkan masalah. Nah, poin yang keenam yaitu menambah relasi dan teman dari berbagai belahan dunia. Nah, jadi yang mengikuti conference dari International MUN ini bukan hanya teman-teman dari negara Indonesia ataupun teman-teman dari lingkungan kita saja, tetapi juga teman-teman dari berbagai belahan dunia seperti dari Kamboja, Thailand, Vietnam, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, apabila kita aktif mengikuti konferensi International MUN ini, kita dapat menambah relasi dan teman dari berbagai belahan dunia. Kemudian poin yang terakhir, yaitu menambah wawasan baru mengenai isu-isu internasional. Nah, jadi sebelumnya, prosedur dari pembagian informasi mengenai isu-isu internasional yang akan dibahas itu akan dibagikan kepada brand ambassador, seperti kepada saya pada saat ini. Nah, kemudian saya selaku brand ambassador itu beserta brand ambassador lainnya harus membagikan ataupun men-share isu-isu internasional tersebut kepada calon peserta yang akan mengikuti konferensi MUN ini. Nah, sebelumnya calon-calon peserta itu sudah mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan dibahas, isu-isu internasional apa yang akan dibahas di dalam konferensi tersebut. Jadi melalui sharing seperti itu saja, sebenarnya calon peserta sudah mendapatkan gambaran mengenai isu-isu internasional. Nah, apalagi peserta yang sudah bergabung dengan konferensi International MUN. Tentunya secara otomatis akan mengetahui ataupun akan menambah wawasan baru yang lebih lagi mengenai isu-isu internasional tersebut. Nah, contoh isu-isu internasional yang sudah saya share itu seperti isu-isu internasional Korea Utara, isu-isu internasional konflik antara Pakistan dengan Israel, dan masih banyak lagi. Kemudian selain International MUN Conference, saya juga akan mengenalkan program yang kedua, yaitu International MUN Campus Ambassador Internship. Jadi International MUN Campus Ambassador Internship ini merupakan suatu program magang yang berbasis marketing selama 5 minggu, di mana peserta magang dapat mempelajari bagaimana cara berorganisasi, berdiplomasi, serta memberikan pengalaman dan hal menarik mengenai simulasi sidang PBB. Seperti saya pada saat ini juga sedang menjalani International MUN Campus Ambassador Internship ini. Jadi selama program magang itu harus ngapain aja? Nah, karena program magang ini berbasis marketing, maka yang kita lakukan itu adalah menjadi brand ambassador International MUN. Kemudian mempromosikan program International MUN Conference ini kepada para calon peserta daripada conference tersebut. Calon peserta ini banyak, misalnya dapat kita share kepada teman-teman sekelas kita ataupun
rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, ataupun melalui media sosial kita seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Kemudian mengajak orang berpartisipasi di dalam program International MUN Conference. Jadi cara mengajak orang untuk berpartisipasi ini caranya banyak. Misalnya dengan menjelaskan manfaat-manfaat yang dapat mereka peroleh dengan mengikuti International MUN Conference ini. Seperti cara yang saya lakukan sebelumnya, teman-teman juga bisa kok untuk melakukan hal tersebut. Jadi dari kita memperkenalkan manfaat-manfaat ini, maka kita dapat mengajak teman-teman yang lainnya untuk mengikuti International MUN Conference ini. Kemudian membantu partisipan daripada International MUN Conference dalam mengikuti International MUN Conference, seperti proses registrasi, pembayaran, dan lain-lain. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana metode pembayarannya akan saya jelaskan pada poin berikutnya. Nah, jadi selama program internship yang kita jalani itu, kita tentunya akan mengajak orang untuk bergabung di dalam International MUN Conference. Dan apabila kita berhasil mengajak minimal satu orang conference referrer saja, maka kita akan memperoleh program magang. Selama program magang ini kita akan memperoleh sertifikat. Jadi tentunya teman-teman yang lainnya pasti bertanya ya, apa sih pentingnya sertifikat magang itu? Nah, sertifikat magang itu sangat penting, terutama pada saat kita melamar kerja. Nah, jadi sekedar berbagi info, saya memiliki nih satu teman yang setelah tamat SMA, dia lulus dan dia melamar kerja. Nah, hal pertama yang ditanyakan itu, apakah ada pengalaman berorganisasimu? Jadi itu semua orang sudah pasti mengetahui ya, kalau untuk melamar kerja sekalipun ataupun untuk masuk kampus ternama ataupun hal yang lainnya, tentunya membutuhkan suatu sertifikat magang ataupun sertifikat berorganisasi. Nah, sebenarnya sertifikat berorganisasi daripada suatu organisasi yang kecil saja ataupun organisasi sekitar itu sebenarnya sudah dapat membantu. Nah, apalagi kita memperoleh sertifikat organisasi dan magang dari organisasi internasional yang sudah diakui secara internasional oleh Kedutaan Besar Australia, yang juga diakui oleh beberapa badan internasional PBB. Nah, tentunya hal itu akan menjadi suatu batu loncatan yang besar bagi kita untuk bisa terjun di dalam dunia kerja ataupun untuk mendapatkan kerja secara lebih gampang. Nah, kemudian tentunya teman-teman itu juga berpikir ya, ataupun bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan referral itu? Nah, jadi referral itu adalah setiap orang yang mendaftar conference dengan menggunakan referral link kalian, dan kemudian melakukan pembayaran secara langsung yang dialokasikan di dalam conference. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan referral selama program magang? Kita dapat dilakukan melalui 3 cara pada slide berikut ini ya. Dapat kita lihat, yaitu pertama memberitahu teman ataupun kolega Anda mengenai manfaat untuk mengikuti IMUN Online Conference. Kemudian sharing IMUN Online Conference di berbagai grup dan sosial media yang kalian miliki, seperti melalui Instagram, Facebook, melalui story dan post juga bisa. Kemudian sharing IMUN Online Conference kepada teman-teman sekolah ataupun kampus kalian. Misalnya dapat kalian share itu di WA, di Line, di Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi program magang ini manfaatnya apa sih? Jadi program IMUN Campus Ambassador ini bertujuan untuk membangun pemimpin pemuda masa depan. Nah, di mana selama melaksanakan program ini, tim International MUN ini akan bekerja secara langsung dengan Anda. Dan rekan-rekan sekalian dapat mempelajari berbagai keterampilan hidup, seperti bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana proses marketing ini saya lakukan sekarang. Nah, itu sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan hanya berkata-kata, tetapi
harus dipraktekkan secara langsung seperti saya pada saat ini. Jadi bonus dan keuntungan apa saja yang dapat kita peroleh melalui program magang ini? Yang pertama itu yaitu kita dapat memperoleh insentif hingga 50% per orang. Nah, tentunya insentif ini tergantung daripada jumlah peserta referral yang berhasil kita ajak. Kemudian dapat memperoleh sertifikat magang, surat rekomendasi dan visiting card. Nah, jadi di poin kedua ini, sertifikat magang, surat rekomendasi maupun visiting card ini juga tergantung dari jumlah referral yang kita peroleh, yaitu orang yang melakukan pembayaran dan melakukan pendaftaran melalui referral link kita. Sponsor trip untuk peserta magang terbaik. Penghargaan langsung hingga lebih dari 30.000 INR. Jadi INR ini merupakan Indian Rupee, walaupun jikalau dirupiahkan yaitu 5 juta rupiah. Nah, bagaimana? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran iMoon Online Conference. Jadi yang pertama, peserta itu harus mendaftar melalui referral link kalian ataupun memasukkan referral code kalian ketika mendaftar. Jadi pada saat mendaftar itu, agar orang tersebut terhitung sebagai referral kita, maka kita ingatkan kepada calon pendaftar tersebut untuk memasukkan referral code kita pada saat mendaftar. Jadi untuk tahap yang kedua, setelah mendaftar, peserta harus membayar sebesar 9 USD. Dan apabila dirupiahkan, kisaran rupiahnya ini yaitu sebesar 160.000 ataupun 700 Indian Rupee apabila kita lihat melalui slide ini. Nah, nanti juga akan dibagikan pembayaran ini juga ada linknya, yaitu linknya dapat dilihat pada slide berikut ini. Dan dalam waktu 12 jam, peserta akan mendapatkan confirmation mail dan juga preference form. Jadi confirmation mail itu adalah suatu surat yang menunjukkan konfirmasi kita untuk mengikuti International MUN Conference ini. Nanti juga akan dibagikan preference form. Jadi apa yang dimaksud dengan preference form itu? Jadi di dalam preference form itu kita dapat memilih committee preference apa yang kita pilih dan country apa yang kita pilih. Nah, misalnya committee preference yang kita pilih itu nanti ada 3 pilihan. Misalnya pilihan pertama UNDP. Misalnya pilihan yang kedua yaitu UN Women. Dan ada juga pilihan country. Jadi pilihan country ini menunjukkan negara apa yang akan kita presentasikan. Apakah kita akan merepresentasikan negara Indonesia ataupun negara Malaysia. Nah, jadi preference form ini sangat tergantung dari pilihan yang kita pilih itu dapat kita peroleh ataupun tidak, itu sangat tergantung dari seberapa cepatnya kita mendaftar. Jadi oleh karena itu saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung untuk segera mendaftarkan diri di dalam International MUN Conference ini. Jadi di dalam poin keempat ini, dalam waktu 24 jam setelahnya, peserta itu akan mendapatkan allocation mail, study materials, dan link group dari WhatsApp. Jadi untuk program magang ini kita tidak memiliki link grup WhatsApp, tetapi kita memiliki grup di dalam Telegram. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan allocation mail itu? Jadi allocation mail itu menunjukkan committee preference apa yang kita peroleh dan country apa yang kita peroleh. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi allocation mail ini sangat tergantung dari poin ketiga ini, yaitu seberapa cepat kita mendaftar melalui preference form ini. Nah, apabila kita telat, maka dapat terjadi kemungkinan kita tidak dapat memperoleh pilihan pertama yang kita pilih. Misalnya pilihan pertama kita itu country-nya Indonesia, baru kemudian Malaysia. Nah, tiba-tiba rekan-rekan di dalam allocation mail ada yang mendapatkan negara Malaysia. Nah, itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena karena rekan-rekan sekalian itu mungkin telah di dalam mendaftar, sehingga yang diprioritaskan untuk mendapatkan negara Indonesia adalah pendaftar-pendaftar yang telah mendaftar sebelumnya. Oleh karena itu, sangat saya sarankanlah kepada rekan-rekan sekalian untuk segera mendaftar di dalam
International MUN Conference ini. Kemudian peserta juga dapat mempersiapkan dan mengirim position paper. Jadi position paper ini, dan di dalam position paper ini kita akan cari tahu kondisi negara yang bersangkutan dan kita tentunya harus riset. Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa position paper ini merupakan suatu dokumen yang berisi perspektif kita yang dibuat berdasarkan study materials yang akan dikirim pada poin keempat tadi. Jadi yang kemudian untuk poin yang keenam akan saya tekankan bahwa link Zoom tidak akan dibagikan secara langsung pada saat pendaftaran. Tetapi link Zoom ini akan dibagikan pada hari diadakannya conference tersebut. Jadi ini adalah susunan acara daripada IMUN Online Conference yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 2 hingga 8 WIB. Jadi waktu yang kita lihat ini masih waktu dalam India ya, ataupun India timings. Jadi apabila sesuai dengan zona waktu negara Indonesia, maka yaitu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jadi untuk metode pembayarannya juga akan saya jelaskan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu pembayaran dari Indonesia dapat dilakukan melalui kartu debit, PayPal, atau Premit, ataupun direct bank transfer. Nah, ini juga telah saya sebutkan sebelumnya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengikuti satu conference itu yaitu sebesar 135.000 sampai 170.000 rupiah. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan direct bank transfer. Jadi di dalam International MUN ini tentunya beberapa teman-teman sekalian tentunya ada ya yang tidak memiliki kartu debit ataupun kartu kredit ataupun salah satu daripada keempat poin ini. Nah, jadi kita dari pihak International MUN ini memudahkan teman-teman sekalian dengan cara melakukan pembayaran direct bank transfer. Di mana rekan-rekan sekalian dapat melakukan pembayaran melalui OVO ataupun melalui transfer secara langsung. Nah, jadi salah satu daripada anggota kita di dalam International MUN ini ada beberapa orang ya, ada tim yang bertugas untuk membantu rekan-rekan sekalian dalam melakukan pembayarannya. Jadi bisa langsung dihubungi saja untuk melakukan pembayaran dan tidak usah mengurus pembayaran lagi secara langsung di bank ataupun yang lainnya. Jadi pembayaran itu secara gampang ataupun secara lebih mudah dapat dilakukan dengan cara japri secara langsung. Jadi yang sebelumnya itu saya jelaskan ya, jadi biaya $9 ini ataupun 9 US dollar yang berkisar antara 135.000 sampai 170.000 rupiah. Nah, itu kan untuk satu conference. Nah, apabila teman-teman sekalian yang ingin mengikuti 4 conference, dapat secara langsung membayar sebesar 19 US dollar ataupun sebesar 320.000 hingga 400.000 rupiah. Jadi dari teman-teman membayar 19 US dollar saja, dapat kita ketahui bahwa kita hanya membayar hampir 2 kali daripada biaya 2 conference. Dan hanya membayar 2 kali saja, teman-teman sudah bisa memperoleh 1 sertifikat membership serta sekaligus 4 sertifikat conference. Jadi untuk program IMUN membership program ini, saya sangat sarankan kepada teman-teman sekalian. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang kemudian akan mencari kerja nantinya ataupun akan terjun di dalam lapangan kerja nantinya, tentunya akan sangat memerlukan sertifikat conference ini pada saat interview kerja ataupun sangat diperlukan di dalam CV teman-teman nantinya pada saat melamar kerja. Jadi ada keunggulan lainnya selain sertifikat yang dapat kita cantumkan di dalam CV, yaitu a visiting card, limited edition MUN 101 training, exclusive study guides, career counseling, offers on IMUN offline conference, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi setiap satu membership,
Jadi apabila ada peserta conference yang mendaftar membership, maka itu akan dihitung sebagai 2 referrals. Jadi sebagai seorang intern ataupun sebagai seorang peserta magang, tugas harian yang kita lakukan tentunya sudah saya jelaskan pada poin-poin sebelumnya, yaitu menjadi brand ambassador International MUN. Jadi secara garis besar tugas harian kita itu adalah memposting mengenai International MUN Internship ataupun International MUN Conference ini melalui beberapa platform sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu pertama para peserta magang wajib mempost setiap hari, dan untuk minggu-minggu setelahnya hanya wajib memposting 2 saja. Jadi hal yang perlu diposting di Instagram ataupun di Facebook dan sosial media lainnya itu yaitu berupa grafis beserta dengan keterangannya. Jadi para peserta magang itu tidak perlu menggunakan semua sosial media yang ada, tetapi hanya 3 dari 5 sosial media yang telah ditetapkan oleh panitia IMUN Internship sebelumnya. Jadi ini ada poin terakhir yang saya kemukakan mengenai IMUN Internship ini. Jadi sebelumnya program IMUN online offline conference ini tidak diadakan secara online. Oleh karena itu biaya yang terjadi itu juga begitu mahal. Pada saat itu biaya yang dikemukakan yang terjadi itu yaitu sebesar 170.000, dan conference tersebut juga diadakan di Malaysia. Dan ada beberapa rekan-rekan saya di IMUN Conference yang telah bergabung dan rasanya sangat mahal sekali. Nah, dengan terjadinya wabah ataupun pandemi corona ini, nah tentunya conference tersebut tidak dapat lagi diadakan secara tatap muka ataupun secara offline. Jadi diadakan secara online. Sehingga harganya pun menurun drastis, yaitu dari yang 170 US dollar menjadi seharga 9 US dollar per conference. Apalagi dengan mengikuti membership ini pada saat ini sudah menjadi 19 US dollar, yaitu sebesar 320.000 hingga 400.000 rupiah. Nah, tentunya ini menjadi suatu keunggulan bagi kita semua. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman sekalian, sangat saya sarankan bagi rekan-rekan sekalian untuk mulai bergabung dengan internship model United Nations ini. Nah, berikut presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, mohon maafkan kesalahan saya. Sekian dan terima kasih.